Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Azizah, NIM 1910401013, kelas PAI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih, ibadah, dan juga muamalah. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini merupakan sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur dengan berjamaah serta didahului dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jumat ini merupakan sholat wajib yang jumlah rakaatnya itu ada 2, kemudian dilakukan secara berjamaah serta didahului dengan 2 khutbah. Nah, hukum dari sholat Jumat ini wajib ain bagi laki-laki. Artinya tidak bisa diwakilkan kecuali ada uzur yang menyebabkan si laki-laki tidak bisa berangkat untuk sholat Jumat. Nah, dalil sholat Jumat ini terdapat pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, dalam menjalankan sholat Jumat terdapat syarat sah dan juga rukunnya, yang mana sama seperti syarat dan rukun pada sholat fardu pada umumnya. Namun, sholat Jumat ini memiliki syarat khusus, terutama dalam pelaksanaannya. Nah, syarat sholat Jumat ada 2, yaitu syarat sah dan juga syarat wajib. Syarat wajib merupakan syarat yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban. Nah, diantaranya syarat-syarat wajib sholat Jumat yaitu 1. Beragama Islam, kemudian laki-laki, kemudian baligh atau berakal, artinya ia sudah mukallaf. Yang keempat, merdeka atau bukan budak. Yang kelima, menetap, bukan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang keenam, tidak sakit atau terkena uzur syar'i. Yang ketujuh atau yang terakhir, mendengar panggilan sholat Jumat. Nah, sementara syarat sah merupakan syarat yang apabila ditinggalkan, maka ibadah itu menjadi tidak sah. Di antara syarat sah sholat Jumat, yang pertama yaitu dilakukan di masjid atau bukan tanah lapang. Kemudian yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Nah, mengenai jumlah dari jamaah ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Maliki, sekurang-kurangnya 12 orang selain imam. Kemudian menurut Imamiyah, mazhab Imamiyah, itu sekurang-kurangnya 4 orang selain imam. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, sekurang-kurangnya adalah 40 orang selain imam. Dan yang terakhir yaitu menurut mazhab Hanafi, yaitu 5 orang. Dan sebagian ulama mereka yang lain ada yang mengatakan 7 orang. Dan juga ada yang mengatakan paling tidak ada imam dan juga ada makmum. Kemudian dilanjut mengenai hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Hal-hal yang membatalkan sholat Jumat ini sebagian merupakan hal-hal yang juga membatalkan sholat fardu. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu syarat sholat Jumat.
Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun sholat Jumat. 3. Sengaja berbicara atau berkata selain bacaan sholat. Keempat, terkena najis. Kelima, hadas besar maupun kecil. Keempat, terbuka auratnya namun tidak segera ditutup. Kemudian yang ketujuh, membelakangi kiblat. 8. Makan atau minum dengan sengaja. 9. Tertawa terbahak-bahak. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Nah, mengenai sunnah-sunnah sholat Jumat itu ada banyak sekali, dan di sini akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Kahfi. Jadi dalam sholat Jumat itu disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak sholawat atas Nabi. 3. Mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, tepatnya mulai masuknya fajar pada hari Jumat dan sebaiknya di siang hari sebelum masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat yaitu memakai siwak, memotong kuku, membersihkan rambut, dan juga memakai wangi-wangian, serta memakai pakaian yang bersih dan juga baik. Artinya tidak compang-camping. Dan yang kelima, datang lebih awal sebelum masuk waktu sholat Jumat. 6. Berjalan kaki menuju masjid apabila tidak ada halangan dengan tenang. Artinya tidak tergesa-gesa ketika berangkat sholat Jumat. Dan yang ketujuh yaitu melakukan sholat sunnah pada saat masuk masjid jika memungkinkan. 8. Memperbanyak doa, zikir ataupun membaca Al-Quran di hari Jumat. Dan yang kesembilan yaitu tertib dan tenang saat khatib menyampaikan khutbah. Nah, dalam sholat Jumat ini ada khutbahnya. Nah, dalam tata cara khutbah Jumat sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat khutbatain dan rukun-rukunnya. Syekh Salim Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan syarat khutbatain itu ada 10. Yang pertama, khatib suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan juga besar. Kemudian yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan maupun tempat yang akan dilaksanakan untuk sholat. Kemudian yang ketiga itu menutup aurat. Yang keempat, dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara 2 khutbah seperti tumakninah sholat. Kemudian yang keenam yaitu mualah atau tanpa diselingi apapun keduanya. Ketujuh, mualah keduanya dengan sholat. Yang kedelapan, rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab. Nah, yang kesembilan, didengar oleh sedikitnya 40 orang. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengenai jumlah jamaah itu para ulama berbeda pendapat. Kemudian yang ke-10 atau terakhir ini semua itu dilakukan pada waktu zuhur atau masuk waktu zuhur. Sementara rukun khutbatain itu ada 5. Yang pertama, memuji Allah di keduanya, yaitu khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Kemudian yang kedua yaitu bersolawat atas Nabi di khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Ketiga, berwasiat agar bertakwa. Kemudian membaca ayat Al-Quran di antara keduanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samroh radhiyallahu an berkata, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara 2 khutbah Jumat, membaca Al-Quran dan menasihati manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang terakhir yaitu mendoakan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan di khutbah terakhir. Adapun tata cara dilaksanakannya khutbah yaitu yang pertama, khatib menaiki mimbar pada waktu zuhur, mengucapkan salam dan kemudian duduk. Yang kedua, muadzin mengumandangkan azan seperti halnya azan zuhur. Ketiga, khatib menyampaikan khutbah pertama, kemudian duduk sebentar. 4. Khatib menyampaikan khutbah kedua. Dan yang terakhir yaitu khatib selesai menyampaikan khutbahnya dan muadzin melantunkan iqomah. Kemudian memimpin sholat berjamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Kita lanjut ke bagian tata cara sholat Jumat. Nah, adapun tata cara sholat Jumat, yang pertama yaitu melakukan sunnah-sunnah sebelum berangkat sholat Jumat. Seperti yang saya katakan tadi,
bahwa sunnah-sunnahnya itu bisa dengan memakai wangi-wangian, bersiwak, memotong kuku dan lain sebagainya. Kemudian datang lebih awal, melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir, sholawat maupun membaca Al-Quran sebelum khatib berkhutbah. 4. Memasuki waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan yang pertama. Yang kelima, disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang keenam, khatib menuju mimbar, mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Yang ketujuh, yaitu khatib menyampaikan khutbatain atau khutbah 2 dan duduk di antara 2 khutbah. 8. Khatib membacakan khutbah, jamaah memperhatikan dengan khusyuk. Artinya jamaah tidak dengan berbicara. Kemudian yang ke-9 yaitu selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat 2 rakaat. 10. Sebelum dimulainya sholat, imam meminta makmumnya untuk merapatkan dan juga meluruskan shaf dan mengisi shaf yang kosong. Karena merapatkan dan juga meluruskan shaf itu lebih utama. Kemudian yang ke-11 yaitu imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. 12. Dianjurkan berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Dan yang terakhir yaitu sebelum meninggalkan masjid disunahkan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah. Nah, mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat Jumat itu tertulis dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga ditegaskan dalam beberapa hadis Nabi seperti Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun mulukun wa mra'atun wasbiyun wa maridun. Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat adalah kewajiban setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil dan juga orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Terkait dengan kedudukan sholat Jumat, Rasulullah SAW bersabda mengenai peringatan bagi orang-orang yang secara sengaja meninggalkan sholat Jumat, terutama bagi laki-laki, karena laki-laki memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada sebuah hadis yang berbunyi, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbi, yang artinya dari Abi Al-Ja'ad Ad-Dhamiri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggalkan salat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, untuk orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa adanya halangan, itu juga dapat dikatakan sebagai orang yang munafik. Allah telah menegaskan seperti apa orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, secara jelas dapat disimpulkan bahwa kedudukan sholat Jumat itu sangat penting. Kemudian mengenai kapan pertama kali sholat Jumat, itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan perintah sholat Jumat pertama kali itu diturunkan di Mekah, yaitu pada saat Rasulullah SAW masih di Mekah dan sedang dalam persiapan untuk hijrah ke Madinah. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan umat muslim melaksanakan sholat Jumat, Nabi Muhammad SAW meminta sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair bin Hashim yang tinggal di kota Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di kota itu. Dan ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menyelenggarakan ibadah sholat Jumat. Nah, Mus'ab bin Umair bin Hashim inilah yang disebut pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri dapat melaksanakan sholat Jumat saat berada di Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah berada di suatu daerah yang bernama Quba dan menemui sahabatnya. Sahabatnya itu bernama Bani Amr bin Auf.
Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada hari Kamis, Nabi mendirikan sebuah masjid. Mungkin sekian dari saya pembahasan mengenai sholat Jumat. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kekhilafan baik dari perkataan maupun dari perbuatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.